Shalom Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita semua. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi saya akan membacakan kepada kita semua ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa persiapan terbaik kita menjelang hari Tuhan adalah kita perlu terus tertanam dan terhubung dalam komunitas-komunitas orang percaya, komunitas murid Tuhan, komunitas sesama anak Tuhan. Sebab kenapa? Sebab di dalam komunitas lah, di komunitas anak Tuhan ini, di komunitas murid inilah kita bisa mempraktekkan gaya hidup saling, dan salah satunya adalah saling menasehati, saling membangun. Dan kalau kita ada dalam komunitas, kita akan saling mengingatkan, kita saling menasehati supaya kita terus hidup takut akan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam satu perikop dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai 11 ini temanya tentang berjaga-jaga sebenarnya. Nah, makanya kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena memang ini sudah menjelang hari Tuhan. Kita akan menjelang hari Tuhan, kita akan menyambut Tuhan. Tuhan sebentar lagi akan datang. Kita perlu mempersiapkan diri kita, hidup kita. Makanya kita perlu saling menasihati. Karena di dalam komunitas kita akan dinasihati dengan banyak hal. Dinasihati firman Tuhan, dikasih nasihat juga untuk kita supaya termotivasi. Kita dibangun dalam Tuhan supaya kemudian hidup kita terus bercahaya untuk menerangi dunia yang semakin gelap ini. Nasihat apa yang kita bisa dapatkan sebagai murid Kristus atau kita dapatkan dalam komunitas anak-anak Tuhan? Yang pertama adalah kita akan dinasihati bahwa hari Tuhan itu pasti. Hari Tuhan itu bukan sesuatu dongeng, itu bukan untuk menakut-nakuti orang, tapi itu pasti. Hari Tuhan itu pasti akan datang. Nah, karena hari Tuhan itu akan datang, kita perlu mempersiapkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita menyongsong hari Tuhan. Untuk menyongsong Tuhan nanti, kita perlu mempersiapkan diri kita, hidup kita, supaya kita hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya nasihat yang berikutnya yang kita dapatkan adalah supaya kita saling berjaga-jaga. Hidup yang berjaga-jaga ini maksudnya supaya apa sih? Kita jaga cara hidup kita, kita perhatikan, kita concern, kita waspada. Jangan sampai begini, kita hidup dengan cara hidup dunia. Tapi kita justru di hari Tuhan yang semakin mendekat ini, kita berjaga-jaga, kita jaga cara hidup kita jaga keluarga kita jaga kehidupan rohani kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Jangan sampai cara hidup kita sama dengan cara hidup dunia. Waktu Tuhan datang, dia melihat tidak ada bedanya kita antara orang percaya, murid Kristus, dan orang dunia ini. Harusnya cara hidup kita berbeda. Makanya kita perlu berjaga, kita perlu bangun. Jangan sampai kita tertidur katanya. Karena kalau kita tertidur, kita kehilangan kewaspadaan kita kehilangan kesadaran kita bahwa dunia sedang menuju kepada kebinasaannya. Lalu nasihat yang berikutnya yang kita dapatkan adalah waktu kita ada dalam komunitas, kita akan dinasihati, kita akan diingatkan bahwa Yesus telah mati untuk menebus saya dan saudara dari cara hidup kita yang lama, supaya kemudian kita diselamatkan dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tujuan keselamatan bukanlah tempatnya, bukanlah surganya. Tujuan keselamatan, tujuan Yesus menebus saya dan saudara adalah supaya kita bisa hidup bersama dengan Dia. Dan itu dimulai dari sekarang ini. Kita mulai hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita hidup untuk berjaga-jaga dengan cara apa? Kita aware dengan firman Tuhan, menjadi penjaga kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar dan landasan kehidupan saya dan saudara, supaya kita kemudian menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia setiap waktu menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Saling menasehati akan membuat kita selalu waspada dan berjaga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami belajar untuk kami bisa terus hidup dalam komunitas, supaya kami bisa saling menasehati Tuhan, saling mengingatkan satu sama lain. Tolong kami semua supaya kami bisa berjaga-jaga, menjaga kehidupan kami, menjaga cara hidup kami, bahkan orang-orang di sekitar kami dengan takut akan Tuhan, supaya kemudian waktu Engkau datang, Engkau temukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk hidup bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Berkati umat-umat-Mu, tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kalau engkau anak terang, maka hiduplah dalam komunitas, sebab dalam komunitaslah kita saling menasehati supaya kemudian kita bisa hidup mempersiapkan diri menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. God bless you.